Lalu untuk penjumlahan yang dinamis. Kalau itu tadi statis, kita harus merubah source code. Kalau yang dinamis ini kita tidak harus merubah source code. Itu untuk flowchart-nya. Untuk flowchart-nya hampir mirip ya. Cuma di sini kita menginputkan. Jadi ada inputan berupa bilangan pertama sama bilangan kedua. Input fil 1 sama fil 2. Ini namanya kita ganti tipenya integer fil 1 fil 2. Integer itu jadi sorry, ini ada float ya. Kalau float itu bilangan yang pakai koma. Kalau integer itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu ya dari 1 sampai 100 ya. Nggak pakai koma-koma itu. Nah, itu bulat. Tapi kalau kalau yang float ini itu ada koma-komanya seperti ini. 10,4, nanti hasilnya 15,4 seperti itu. Ini persiapannya seperti ini, lalu inputnya seperti ini, terus nanti jumlahnya ya, jangan lupa. Yang dicetak jumlahnya saja. Kalau ini yang dicetak itu fil 1, fil 2 sama jumlah. Nah, seperti ini. Ini flowchart-nya untuk source code yang sebelah kiri. Kita coba di Python.
Kita masukkan bilangan pertama, misalnya. Bentar, ini tadi ada yang belum. Ini kita pakai float atau pakai float saja ya. Bilangan pertama 10,4 ini saja. Yang kedua ini seharusnya 20,5 ya. Kita lihat apakah salah atau betul. Oh, ternyata ada yang error. Oh, saya salah. Ini tanda komanya itu pakai titik. Nah, ini tidak bisa mengkonvert ketika tanda komanya itu pakai koma yang koma beneran ya. Jadi harus pakai yang komanya itu yang titik kayak di Excel itu. 10,1, 10,4. Nah, seperti ini. 10,1 tambah 10,4 sama dengan 20,5. Enggak ada sama dengannya. Nah, kalau ini bisa. 20,6. Nah, ini ketemu. Ini untuk variabel yang dinamis. Jadi, kenapa dikatakan dinamis? Karena kita itu eh, sesuka dari pengguna ya. Jadi, mau pakai angka berapa itu sesuka pengguna dan source code-nya itu tetap pakai ini aja, walaupun bilangannya berubah, angkanya berubah, itu source code-nya tetap pakai ini. Makanya itu dinamakan dinamis. Kalau ini tetap pasti harus merubah source code dulu, baru hasilnya berubah yang sebelumnya tadi. Kalau ini mau dimasukkan bilangan berapapun, tetap source code-nya seperti ini. Menurut kalian dari kedua ini lebih efektif yang mana? Yang statis atau yang dinamis? Yang mana? Yang dinamis barusan atau yang statis? Dinamis, Pak. Ya, lebih efektif yang dinamis. Soalnya kenapa kalian tidak perlu merubah lagi source code-nya? Source code-nya ya tetap pakai itu aja walaupun bilangannya berubah-ubah. Oke, ini penjumlahan dinamis sudah. Nah, ini percabangan. Kalau percabangan itu if, pakai if. Jadi
ketika ada kondisi, sebuah kondisi dua atau lebih, itu pakai yang namanya percabangan ini. Contohnya, contohnya ini untuk mengenali apakah sebuah bilangan itu bilangan positif atau negatif. Kalau di tugasnya itu bilangan ganjil atau genap. Nah, kalau positif negatif itu kan mengenalinya pakai lebih besar atau kurang dari, lebih dari atau kurang dari nol. Kalau lebih dari nol ya otomatis positif namanya. Kalau kurang dari nol ya otomatis negatif. Tapi kalau ganjil genap mungkin ada yang sudah mengerjakan pakai apa namanya? Pakai proses apa? Ada yang sudah mengerjakan ganjil untuk mengenali ganjil genap? Hadis dibagi dua itu Eh, ya dibagi dua bisa. Selain itu, kalau dibagi dua itu agak panjang ya, agak panjang shortcutnya. bukan Pak, kalau yang tidak bersisa itu Pak. Betul. Apa itu namanya prosesnya? Saya pakai persen itu Iya, nggak tahu. itu ya benar-benar pakai persen itu. Itu namanya modulus. Modulus. Nah, jadi dibagi dua, kalau ada sisanya, otomatis itu namanya ganjil. Tapi ketika nggak ada sisanya, ya berarti genap. Pakai tanda persen, betul. Tinggal dirubah saja ininya. Sudah selesai. Pakai modulus namanya ya. Kita coba di sini. Nah, untuk flowchart-nya, flowchart-nya itu harus ada lambangnya seperti ini kalau di percabangan. Kita bikin aja. Yang perlu disiapkan yaitu variabel bil 1 ya. Bil 1 ini tipenya integer karena untuk mengenali bilangan tersebut positif atau negatif. Dan ini untuk bilangan bulat. Sebenarnya bisa sih untuk bilangan koma ya. Kita pakai integer aja dulu. Untuk perulangannya
Yang diinputkan adalah fil satunya. Fil tuh. Terus di sini dikenali print langsung aja positif atau negatif gitu aja biar nggak terlalu panjang. Ketika bilangannya positif, print positif. Ketika negatif, print negatif. Ini dikasih panah saja. Waduh, panahnya kok jelek. Ini sementara panahnya jelek dulu ya. Sebenarnya harusnya panahnya ini yang bagus ini.
Jadi ini seperti ini, inputnya bilangan 1. Jika bilangan nggak usah pakai if, ini aja. Bilangan 1 lebih besar dari 0. Ini pasti ada tanda tanya seperti ini. Apakah bilangan 1 lebih besar dari 0? Kalau true, pernyataan ini true ya, maka keluar positif. Tapi kalau false kan otomatis bilangan satunya itu tidak lebih dari 0 ya. Kalau false itu maka hasilnya ke negatif. Ini di sini di tanahnya ini harus dikasih keterangan true atau false. Ini kita pakai ini aja teks. Hilang. Ini true. Ini false. Kalau true hasilnya nanti ke positif, tapi kalau false hasilnya ke negatif. Misalnya, saya tadi memasukkan angka berapa? Saya belum kerjakan ini ternyata. Kita coba ya. Pilih 1. Input. Masukkan. Integer pilih 1 lebih dari 0. Maka ini not else. Kok ganda? Ini kan ganjil. Positif. Kalau yang satunya negatif. Kita coba masukkan bilangan misalnya
7 gini ya, positif. Kita coba bilangan negatif, min 9. Negatif. Oke, ini sudah. Flowchartnya seperti ini. Terus berikutnya, yaitu ada yang namanya perulangan atau looping. Nah, looping ini pakai gabungan ya sebenarnya. Looping itu antara kondisi percabangan ini sama inisialisasi ini. Jadi bentuk flowchart-nya dari looping itu gabungan antara dua. Kita coba gambar di sini. Integer bilangan 1, input, masukkan bilangan. Oke. Di sini bilangan 1 sama ada variabel yang namanya i ya. I-nya ini dimulai dari 0. Maka diinisialisasi seperti ini di depannya. I sama dengan 0. Terus yang diinputkan tekan bilangan 1. Nanti akhirnya terjadi perulangan mulai dari I sampai I-nya itu apakah sama nilainya dengan inputnya tadi. Ketika jumlahnya sama, maka perulangan akan berhenti. Jadi seperti ini bentuknya. Ini kita rubah. Karena inputnya cuma sekali, maka input ini bisa dilakukan di sini. Ini ada dua persiapan. Input bil 1, baru yang di kedua itu adanya looping.
Yang kedua adanya looping dimulai dari I. Ini saya pakai for. I-nya sama dengan 0. Terus nambahnya ini 1. Tandanya nambahnya 1 itu pakai plus seperti ini. Itu sudah menandakan kalau tiap perulangan nambahnya 1. Terus I sampai ini bisa pakai lebih besar ya. Lebih besar sama dengan bilangan 1. Nah, ketika I-nya itu lebih besar sama dengan, jadi ketika sama gitu aja sama dengan bilangan 1 atau lebih besar lagi dari bilangan 1 ini, maka perulangannya itu berhenti. Ini bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis seperti ini ya. Ini tinggal dikasih panah aja ke bawah. Atau cetak bintang. Nah, atau bisa juga dituliskan, ini saya beri alternatif yang kedua. Ini alternatif pertama. Alternatif yang kedua itu pakai kondisi ya. Jadi di sini ada, ini tadi saya kurang simbol. Ini harus ada simbol balik seperti ini yang menandakan bahwa proses cetak bintangnya ini ya dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya ketemu yang namanya kondisi I lebih besar sama dengan bilangan 1.
Ketika ini sudah terpenuhi, maka ini sudah selesai cetaknya ini, cetak bintangnya. Terus programnya bisa diakhiri. Tapi kalau nggak di programnya tidak membaca ini ya, misalnya kita salah salah memasukkan tanda atau bagaimana, itu programnya akan terus muter sampai biasanya error, sampai error. Nah itu tandanya programnya nggak punya tahap terminal apa terminate ini, terminal. Jadi namanya terminal itu kan untuk kendaraan berangkat sama berhenti. Kalau nggak ada terminate-nya ini, ya otomatis programnya itu cuma jalan terus nggak nggak ada ujungnya. Nah kalau ini kita pakai yang if, ini cuma masalah simbol aja ya. Ketika source code itu kalau pakai for ya tetap ini tetap pakai ini fornya. Kalau ini cuma masalah flowchart dalam pembuatan flowchart. Sebenarnya kalau mengerjakan di Word malah lebih enak ya, lebih lebar soalnya kan bisa satu halaman folio atau A4. Kalau di PPT, di PowerPoint seperti ini terlalu sedikit itu hanya lembarnya. Jadi harus mengepaskan ini. Nah, ini syaratnya ini dihapuskan saja. Terus dituliskan di sini. Apakah I lebih I-nya ini lebih besar sama dengan dari L1. Ini bentuknya agak jelek gini ya, belajarnya. Nah, ini pernyataannya. Hmm, kalau kalau true, kalau true itu maka sudah selesai. Selesai tahap. Tapi kalau false itu maka nanti akan diulang ke atas sini. Jadi penulisannya itu bisa seperti ini.
penulisan untuk looping. Bisa pakai yang pertama ini, bisa pakai yang ini. Ini berlaku juga ketika menggunakan while atau do while itu ya. Itu kan ada syaratnya. Syaratnya itu di bawah sini. Biasanya untuk while sih kalau yang seperti ini. While atau do while itu ketika i-nya nanti sudah menyamai dari jumlah syarat yang kita masukkan atau variabel bilangan satu ini, ketika sudah benar, maka diakhiri loopingnya. Tapi ketika belum benar, ini akan diulang-ulang lagi. Nih. Itu untuk penggambaran flowchart-nya. Untuk ganjil genap tadi sudah saya bahas ya. Kalau deret bilangan ganjil, nah ini kalian cari sendiri saja. Intinya itu kan kayak seperti ini ya. Kayak bilangan misalnya seperti ini. Ini bintangnya ini tinggal diganti aja sama angka terus dikasih percabangan di dalamnya untuk memunculkan yang ganjil saja, yang genap tidak usah dimunculkan. Pakai yang namanya percabangan itu tadi. Nanti kalau saya bocorkan yang satu itu nanti nggak ada tantangannya. Kalau yang positif negatif kan sudah itu tadi sudah ada bocorannya ya sedikit pakai modulus. Ini kita coba yang berulangan. Kita coba shortcut-nya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita
Kita coba ya untuk menampilkan misalnya pakai bilangan yang ditampilkan bilangan bukan 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 bintang. Masukkan bilangan. Kita pakai 7. Ini yang saya print I-nya. Mulai dari I-nya tadi nilainya 0 sampai akhirnya nilainya 6. Oke. Oh, ini jadi for-nya di Python ini itu pakai seperti ini. Ini bukan sama dengan berarti. Di ini langsung seperti ini. Kalau I-nya, oh iya sih, ya sama dengan, soalnya itu tadi kan cuma 6. Jadi ketika sudah sama, itu maka sudah dihentikan. Makanya nggak ada kan di sini yang nilainya 7. Mesti sampai 6 tok. Ketika sampai 7 itu, ini sudah dihentikan. Perulangannya itu dihentikan. Misalnya saya di soalnya tadi kan 30 ya. Ini kalau cuma ngulang angka dari 0, oh ini 29. Perintahnya adalah ganjil. Ya, ini berarti tinggal menambahi saja di dalamnya itu pakai perintah percabangan. Yang dicetak cuma yang ganjil-ganjil aja, yang genap nggak usah dicetak. Itu pengembangan dari Serskut ini untuk menjawab persoalan nomor 2, persoalan nomor 2 yang poin D. Nih. Oke. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada yang ditanyakan, mengerti semua ya ini berarti.